ya fotonya itu Garudanya hitam semua itu. Oh, yang ini ya? Ya, tayangkanlah coba, tayangkan. Nah, itu. Coba, saya mau tanya, ini Garuda Pancasila ini udah benar apa salah? Di mana benarnya, di mana salahnya? Nanti saya tunjukkan. Sekarang pertanyaannya, apakah lambang Garuda yang ada di gedung MPR dari Nusantara 1 sampai Nusantara 5, ini benar nggak? Salah. Salah. Gimana salahnya? Ya, itu di hitam itulah. Terus Garuda yang benar gimana? Kepalanya itu harusnya ke depan. Kepalanya arah ke kiri. Warna. Kita Di profile picture saya yang benar itu, Pak. Dari warnanya juga beda. coba tayangkan Nah, kita. Punya saudara Garuda kita. Indonesia yang benar yang saya punya nih, Pak. Beta Maluku coba, Iya. Beta Maluku. Ya, Beta Maluku punya yang benar. Itu Ya, coba betul. tayangkan. Lo bagaimana pemerintah negaranya itu para tokoh-tokoh elit nggak tahu itu salah kok. Jadi gimana? Saya sudah pernah ngomong itu, ingat nggak Pak Bute? Ini tolong turunkan ini saya bilang. Besok saya tayangkan videonya. Saksi itu, Pak. Nah, Saya saksi ini. itu, Pak. Bapak minta turunkan di gedung MPR. Saya lagi pidato itu, Pak. Iya, coba lihat. Benar nggak? Warnanya hitam semua. Artinya apa? Zombie. Hitam semua. Nah, sekarang saya tanya, ngerti nggak? Makanya nanti harus saya jelaskan. Tolong tayangkan dulu tadi Pak Paul, yang punya Pak Enggak. Beta Ini Maluku itu. lompat ini. Beta Pak Maluku. Beta Maluku bisa. Pak Beta Maluku mana? Enggak, tayangkan aja barusan ada itu saya lihat. Ada di profile picture saya itu, Pak. Nah, coba ya. Nanti kan saya bilang, saya tidak berkompetisi sama Badan Pengkajian Ideologi Pancasila atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya ingin melengkapi. I'm not to compete, but I want to complete. Contoh, adakah yang pernah berbicara bahwa Pancasila itu adalah sumber pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia? Nggak ada. Tidak ada. Makanya saya lengkapi. Selama ini kan hanya dibilang alat perekat, alat pemersatu, groundslah, the way of life. Ya kan itu kan. Tetapi sebagai pusat kekuatan. Belum. Sekarang pertanyaannya. Baru jenderal saja yang Iya. bicara. Makanya. Jadi kalau buku yang kita terbitkan nanti ya jelas berbeda dong. Ya, coba di situ kenapa bintang itu terang benderang warna kuning, tapi layar apanya backgroundnya kenapa hitam? Kenapa nggak kuning? Kenapa nggak merah? Why? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa beringin itu hijau, tapi latar belakangnya putih? Kenapa gelang itu, rantai itu, dia emas, tapi di belakangnya merah? Suaranya Pak Jenderal. Gimana? Nggak dengar? Bagus. Nah, kenapa ini kuning semua? Di belakang itu Garudanya kenapa kuning? Kenapa di MPR itu hitam? Biar Makanya, samar-samar itu, Pak. bagaimana kita mau melaksanakan 5 prinsip yang terkandung di Pancasila? Ya, prinsip-prinsip loh. Saya udah katakan prinsip itu apa? Hukum yang harus diimplementasikan. Nanti kita tunjukkan. Tadi ada pertanyaan, bagaimana implementasi? Oh, ini bukan sekedar buku, enggak. Ke depan, semua proses pengambilan keputusan harus berdasarkan prinsip. Ingat, prinsip itu ajas. Ajas itu harus diimplementasikan. Ketika dia tidak diimplementasikan, sama saja kita mengundang kegagalan. Makanya, kapan negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahannya, mengimplementasikan ya nilai-nilai yang terkandung di Pancasila ya secara murni dan konsekuen. Kapan? Mari kita buktikan nanti. Nanti tolong tayangkan Pak Paul paradigma keberapa itu tentang Pancasila. Nanti kita apakan. Makanya tadi ada pertanyaan, bagaimana nanti implementasi? Oh iya, harus. Selama ini tidak pernah. Contoh, proses pengambilan keputusan. Besok akan kita buka lah ya. Proses pengambilan keputusan bahwa kita membela Palestina.
Sudah kan nilai-nilai Pancasila dimasukkan di sana? Makanya nanti, tadi Pak Opung JJ, makanya kita kembalikan sekarang, bahwa era globalisasi ini, era informasi ini, kita konflik paradigma dan terminologi. Terminologi sekarang setelah banyak bergeser, pertanyaannya, definisi penjajahan sekarang sama definisi penjajahan di abad 21, di abad 2 masih sama enggak? Yang Pak JJ katakan tadi, itu penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan budaya. Ya, sekarang terjadi apa? Penjajahan ideologi, penjajahan politik, penjajahan budaya, penjajahan ekonomi. Tolong ya, ini banyak yang tidak dipahami. Banyak tidak dipahami. Contoh, yang kita pakai ini budaya enggak? Baju itu bukan hasil pemikiran budaya enggak? Ide dari budaya enggak? Kursi yang kita pakai ini bukan ide budaya enggak? Teknologi yang kita pakai ini bukan budaya enggak? Pisau dan garpu dengan sendok itu bukan budaya enggak? Itu peradaban, perkembangan peradaban budaya. Nah sekarang sudah merembet-rembet. Agama itu budaya enggak? Makanya saya katakan dari awal, saya sudah mengkaji Bible itu. Ternyata Bible itu tidak menceritakan agama. Itu bukan buku agama. Saya sudah katakan, coba cari, ada nggak di situ tentang agama? Pernah nggak Tuhan bicara tentang agama? Nggak ada. Nah sekarang yang terjadi di Palestina, malah orang Kristen hanya megang tangan untuk berdoa. Berdoa apa? Konflik antara Yahudi dengan Islam kan? Orang Kristennya mati kutu di tengah-tengah. Ya kan? Nah yang begini-begini nggak ada dipahami. Lah sekarang di sana itu konflik antar agama atau konflik wilayah. Tapi apapun yang terjadi konflik wilayah di sana itu kan maunya Tuhan. Sekarang kan saya tanya, sertifikat tanah seluruh dunia ini siapa yang punya? Yang menciptakan tanah ini siapa? Tapi ingat, dijajah sama siapa sekarang bumi ini? Itu tadi, kerajaan dunia. Apakah Tuhan menciptakan kerajaan dunia? Oh tidak. Di mana Tuhan menciptakan kerajaan dunia? Saya mau tanya. Kerajaan bumi ya, tapi belum ada kerajaan bumi ini sekarang. Jadi kita buka dulu yang nggak waras-waras itu, tahu nggak? Ya kita selalu sekarang bilang salam waras, tapi banyak yang nggak waras. Ya Anies Mata itu kan yang pernah berpidato. Hendaknya kalian yang di pesantren ini kalau bisa menguasai sampai Panglima TNI. Terjadi pergeseran paradigma. Hati-hati, paradigma bergeser, menimbulkan benturan. Makanya saya katakan, kalau khilafah dipaksakan, wah ini pecah ini bangsa ini. Pecah bangsa ini. Saya beritahu, wilayah-wilayah ingin merdeka. Pasti. Dan ini sudah ditunggu-tunggu. Sudah ditunggu-tunggu sama mereka. Karena akarnya sudah muncul kan. Dari apa? Dari otonomi daerah. Dia jadi raja-raja kecil sekarang. Tidak tunduk kepada pemerintah pusat kok. Tidak tunduk kepada apa? Sama gubernur, bupati nggak tunduk sama gubernur nggak tunduk sama presiden. Ini paradigma. Itu sesuai nggak dengan prinsip-prinsip berpancasila? Nilai-nilai yang ada di sana. Ingat, setiap bangsa punya national value. National value-nya yang mana? Ada international value, ada national value yang harus dihormati. Ketika national value itu dilanggar, prinsip-prinsip dilanggar, sorry aja lah ya. Sorry aja. Kita akan pecah. Ya. Saya kira nanti jenderal-jenderal Batak itu juga ingin merdeka. Ya, ingin merdeka. Dan ingat, kalau sempat Batak bisa merdeka, dibantu sama Israel, itu tanah Kanaan yang ada di Tarutung sana. Saya udah ngomong, itu tanah Kanaan yang diberikan Tuhan kepada orang Batak. Amin. Jangan salah. Tanah kami itu subur. Tapi kami tidak berkuasa. Penjajahan budaya. Sorry aja. Sekarang ini terjadi penjajahan budaya loh. Lebih berbahaya. Saya udah katakan tadi. Mindset. Merebut hati dan pikiran. Sekarang dengan membela Palestina. Kita sudah merebut hati dan pikiran rakyat kita nggak? Malah terpecah-pecah sekarang. Semangat persatuan itu hilang. Itulah sila ketiga.
Nah, itu. Jadi mohon maaf, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana implementasinya. Kalau saya menjelaskan terlalu waktunya terlalu lama. Tapi besok hari Rabu akan kita beberkan. Sebenarnya sudah saya beritahu sama Pak Paul kemarin kalau nggak salah di Zoom yang lalu. Tetapi karena kita ini orang yang peserta yang ikut Zoom ini berganti-ganti. Jadi nggak berkelanjutan dan tidak berkesinambungan, sehingga saya harus mengulangi lagi. Tapi udahlah. Tapi saya lihat sekarang sudah mulai stabil. 60-70% itu orang lama, Pak Jenderal. Oke lah. Ya kita nggak apa-apa. Tadi kan saya bilang, bukan saya yang benar. Tapi apa yang benar. Ya, apa yang benar. Tadi kan Pak Jenderal. Pak Jenderal, ada satu nih mengenai lambang Garuda di gedung MPR itu. Itu bisa tolong diusut nggak, Pak? Dari semenjak Ketua MPR berganti dari Harmoko ke Amin Rais, ke Nur Hidayat Nur Wahid, sampai Hasan Zulkifli itu mereka yang merubah atau bagaimana? Kan kita bisa lihat dari arsip dokumen yang ada tuh, foto-foto. Itu bisa diusut tuh. Jangan-jangan memang mereka melakukan itu untuk menyamarkan Pancasila, sehingga anggota DPR MPR yang terhormat itu tidak merasa ternyata udah disamarkan pandangan mereka sendiri terhadap Pancasila gitu, Pak. Bisa diusut tolong, Pak. Oke, saya jawab, Pak Beta Maluku. Saya dulu udah berteriak-teriak di gedung MPR. Itu Pak Pute, nanti bisa saya tunjukkan videonya. Ya saya bilang sama para raja-raja itu, kalau ada uang, kita buat yang baru, yang benar, ganti, turunkan itu. Itu di depan, aduh, semua raja-raja. Nanti kita tayangkanlah videonya ya, besok saya kirim. Ya. Pak Jenderal. Saya udah sampaikan, makanya beginilah. Jangankan Pancasila itu mati, memang dikaburkan, dihitamkan. Nah kalau mudah-mudahan Presiden mendengarlah, Ketua MPR-nya mendengarlah, ya, Ketua DPR-nya mendengarlah. Bayangin tiap hari mereka di situ, kalau ada rapat-rapat apa,